Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya, anak-anakku. Pada hari ini, ya, di tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021, kita akan belajar dengan materi berjudul Aku Selalu Dekat dengan Allah. Ini khusus untuk anak-anak kelas 10, ya. Oke, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dalam hati, mulai. Baik, selesai ya. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kenapa sih kita harus belajar dengan tema ini? Nah, ini ada tujuan pembelajarannya nih anak-anak ya. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah itu maha mulia, maha mengamankan, maha memelihara, maha sempurna kekuatannya, maha penghimpun, maha adil, dan maha akhir. Yang kedua, memiliki sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan adil sebagai implementasi pemahaman Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Kemudian yang ketiga, menganalisis makna Asmaul Husna. Nah, dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Nah, yang keempat ini menyajikan hubungan makna-makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, coba apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Mungkin kalian kalau sudah pernah belajar Asmaul Husna itu kan nama-nama Allah ya. Wah, dari kalian jenjang SD, kemudian SMP ya, tentu sudah mengenal Asmaul Husna itu. Nah, karena itu kalau kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengenal melalui namanya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengenal Asmaul Husna melalui beberapa nama dulu nih. Ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Gitu ya. Karena nanti akan membentuk pribadi kita masing-masing nih. Menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang jujur atau amanah, pribadi yang tawakal, pribadi yang tangguh, pribadi yang toleran, pribadi yang adil, dan menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, yang pertama kita mau bahas soal makna Al-Karim. Al-Karim itu apa sih? Ya kan, Al-Karim itu salah satu sifat Allah atau nama Allah ya, yang bermakna Allah itu maha mulia dan maha pemurah. Jadi Allah itu memberi kita tanpa henti ya, tanpa mengharapkan balasan apapun, sehingga mencakup segala kebaikannya. Nah, di sini tuh menunjukkan ya bahwa Allah tuh sangat maha mulia, maha pemurah sekali ya. Sehingga dalam hal rezeki, ampunan, dan karunia-Nya Allah selalu memberikan semuanya kepada makhluk hidupnya gitu ya. Nah, apa yang bisa kita contoh dari nama Allah ini? Yaitu keluhuran budi ya anak-anak ya. Jadi jadilah anak-anak yang dermawan dan membantu sesama tanpa pamrih ya. Kenapa? Karena Allah juga mempunyai sifat Al-Karim, sifat yang maha pemurah ya. Sehingga contohnya gimana? Contohnya misalnya ada teman kita yang tidak membawa uang saku dari rumah, lupa misalnya ya. Kemudian teman kita lapar gitu ya. Nah, kita itu harus membantu teman kita ya, dengan caranya apa? Dengan cara mentraktir teman kita makan gitu ya. Nah, itu termasuk salah satu contoh kita memberi sedekah kepada yang membutuhkan gitu ya anak-anak ya.
Oke. Lalu apalagi? Lalu ada makna al-mu'min. Coba al-mu'min itu apa? Al-mu'min itu Allah Maha mengamankan, yang artinya Allah itu Maha pemberi rasa aman, ya. Allah itu melindungi hambanya dari bahaya dan memberikan ketenangan hati. Sehingga sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257, Allah itu menjamin keamanan bagi yang beriman, ya. Jadi kalau kita merasa beriman, jangan takut, ya. Allah itu memberi rasa aman seperti tolong menolong dalam kesulitan, ya. Itu contoh yang harus kita lakukan, ya. Karena Allah memberikan rasa aman kepada semua makhluknya, ya, terutama bagi orang yang beriman. Maka kita sebagai orang yang beriman ini harus memberikan rasa aman kepada teman kita yang beriman juga, ya, kepada sesama muslim, ya. Misalnya ada teman kita yang punya rahasia nih, cerita ke kita, ya. Cerita teman kita ini jangan diumbar ke teman-teman yang lain, ya. Karena itu salah satu bentuk menjaga kerahasiaan teman kita, gitu ya. Oke, berikutnya ada makna al-wakil. Al-wakil itu apa? Al-wakil adalah Allah sebagai maha pemelihara atau mewakili. Allah itu mengurus segala urusan hambanya dengan sempurna, ya. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 81, ya. Allah itu wakil terbaik loh dalam segala urusan. Karena itu kita sebagai hambanya ini mestinya kita harus mempunyai sifat tawakal. Tawakal itu gimana? Tawakal itu bukan pasrah, ya, berbeda, ya. Tawakal itu kita berserah diri setelah kita berusaha secara maksimal. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kalau kamu mau ujian nih, nak, ya. Mau ujian. Ujian apa? Ujian misalnya ujian kenaikan kelas gitu, ya. Nah, setelah kita, oh, ini nih mau ujian nih gitu, ya. Nah, Senin depan kita mau ujian misalnya. Dimulai dari hari ini kita belajar dulu tuh, belajar. Setelah kita udah belajar keras, maka serahkan hasilnya kepada Allah. Kenapa? Karena yang Allah inginkan itu kita menjalani prosesnya, gitu ya. Bukan pada hasilnya, gitu ya. Karena hasilnya itu urusan Allah. Mau benar nanti, mau salah, mau nanti nilainya bagus atau jelek, gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha maksimal. Nah, itu artinya kita mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikutnya yaitu makna al-matin. Al-matin itu apa? Al-matin itu bahwa Allah maha sempurna kekuatannya dan maha kokoh. Kekuatannya Allah itu tidak pernah lemah atau tidak berubah. Ini menunjukkan, ya, anak-anaknya bahwa keteguhan Allah dalam menegakkan keadilan dan alam semesta, gitu ya. Allah itu sangat menjunjung tinggi keadilan, ya, di alam semesta ini. Bayangkan kalau seandainya alam semesta ini tidak adil, ya, Allah tidak adil, tentu akan berantakan semuanya, ya. Tidak akan teratur, gitu ya. Apa buktinya? Buktinya itu matahari tetap terbit, gitu ya. Ada siang dan malam, gitu ya. Nah, itu bukti bahwa Allah itu adil, ya. Adil menempatkan sesuatu, gitu ya. Menunjukkan keindahannya, gitu ya. Nah, lalu gimana? Apa yang bisa kita contoh dari sifat Allah ini? Dari nama Allah ini? Nah, Allah yang mempunyai kekuatan yang tidak pernah lemah atau tidak pernah berubah. Nah, kita juga harus punya kekuatan itu, ya. Kekuatannya bagaimana? Kita harus punya pendirian yang kokoh, ya. Harus teguh dalam iman meski ada godaan, ya. Ada teman kita misalnya, ayo yuk kita bolos aja yuk. Nah, kita jangan ikutan, ya. Kita menolak ajakan itu karena bolos itu tidak baik, ya. Bolos itu salah, gitu ya. Karena itu kita harus punya pendirian yang teguh supaya tidak ikut-ikutan. Ada teman kita lari ke sana, kita ikut, gak taunya dia bolos, ya. Nah, itu kan salah itu, ya. Nah, itu salah satu contoh dari makna al-matin.
Nah, sekarang Al-Jami. Oke, Al-Jami itu apa? Al-Jami itu ya bahwa Allah Maha Penghimpun dan Maha Mengumpulkan. Jadi Allah itu menghimpun segala sesuatu termasuk manusia di hari kiamat, ya. Allah mengumpul amal perbuatan dan menyatukan yang tercerai-berai. Allah mengumpulkan amal-amal perbuatan kita semua nih sebagai manusia nih, sebagai hambanya ya. Allah kumpulkan semuanya sampai hari kiamat nanti. Ya. Satu persatu, ada orang baik, ada orang jahat, ada orang yang bermaksiat, ada orang yang berbuat baik, semuanya dikumpulkan amal perbuatan itu. Nah, gimana cara kita mencontoh nama Allah ini, ya, Asmaul Husna ini? Dari nama Al-Jami ini, caranya dengan ya kita menghimpun kebaikan, mempersatukan teman-teman kita dalam satu kelompok belajar gitu ya, mengorganisir kegiatan sosial untuk menyatukan komunitas gitu ya. Nah, itu Al-Jami ya. Kalian misalnya ada ikut organisasi apa? Pramuka misalnya ya, ada Paskibra, ada OSIS, atau kalau di rumah mungkin ada Irmas gitu ya. Nah, kita itu harus harus menyatukan, mengorganisir itu. Nah, kita belajar berorganisasi gitu ya. Nah, berikutnya makna al-adil. Al-adil itu apa? Oke, al-adil itu maha adil ya. Allah itu adil loh, Nak, ya. Dia tidak pernah berbuat zalim dan memberikan hak sesuai keadilannya. Keadilan Allah itu terlihat dalam hukum ya. Hukum apa? Hukum alam dan hukum akhirat ya. Apa contohnya hukum alam itu? Contohnya gini ya. Allah itu ya, misalnya hukum alam itu kan tadi tuh. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh karena keadilan Allah ditegakkan ya. Nah, gimana cara kita mencontoh Allah ya? Berperilaku adil kita ini. Misalnya membagi tugas kelompok ya secara merata. Kalau anak laki-laki nih misalnya jadi wasit harus netral dalam permainan gitu ya. Nah, itu harus punya sifat yang adil. Berikutnya, makna al-akhir. Apa al-akhir ini? Al-akhir ini Allah Maha Akhir. Jadi Allah tuh abadi ya, nggak ada akhir. Sementara segala ciptaannya itu kan fana ya, fana sekali. Sehingga ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan akhirat ya, dan ketergantungan kepada Allah ya. Jadi kalau kita hidup itu didasarkan pada akhirat ya, nah ya, hidup kita itu akan punya tujuan yang jelas gitu ya. Jadi setiap kali ada ayo nak sholat tak gitu ya, ayo sholat, utamakan sholat dulu meskipun sibuk dengan tugas sekolah, tinggalkan dulu, kita sholat dulu ya, karena itu merupakan pengingat kita bahwa kehidupan ini fana ya, tidak abadi ya, semua akan berakhir ya. Karena itu kita fokus pada amal akhirat gitu ya nak ya. Nah, ini hubungan makna Asmaul Husna dengan perilaku ya. Apa hubungannya? Gini, kalau Allah punya sifat Al-Karim, Allah ini kan punya sifat Al-Karim yang artinya maha mulia. Maka kita yang perlu terapkan itu kita harus punya perilaku yang dermawan. Dermawan itu apa? Harus baik hati sama temannya gitu ya. Berderma ya. Keluhuran budinya harus tinggi gitu ya. Ada teman kita yang kesusahan kita bantu, kita tolong ya. Ada teman kita yang kelaparan kita belikan jajan gitu ya. Nah, itu keluhuran budi atau dermawan. Kemudian al-mukmin itu apa? Maha mengamankan. Kita ini harus memberikan rasa aman kepada teman kita. Kemudian ada al-wakil. Al-wakil apa al-wakil? Ya, al-wakil itu maha memelihara. Jadi sifat yang ada dalam diri kita apa? Tawakal ya. Kemudian ada al-matin. Al-matin itu apa artinya? Maha kokoh. Kita harus punya kokoh yang pendirian ya, pendirian yang kuat nih, tidak tergoyah oleh kanan dan kiri. Al-Jami, apa artinya Al-Jami tadi? Ya, menghimpun, maha penghimpun.
kita juga harus punya sifat itu ya. Menghimpun kebaikan, mempersatukan teman-teman kita gitu ya. Jangan ada yang tercerai-berai, jangan sampai ada yang terkelompok-kelompok gitu ya. Disatukan menjadi satu kebaikan. Ada al-adil. Apa al-adil itu artinya? Maha adil. Perilakunya bagaimana? Perilakunya harus berbuat adil ya, kepada teman kita, kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada adik-adik kita ya. Kita harus adil. Lalu ada apa lagi nih? Ada al-akhir. Apa artinya al-akhir? Ya, maha akhir. Kita harus fokus pada akhirat. Karena tujuan akhir kita di akhirat. Harus punya keteguhan iman ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, dengan memahami dan mengamalkan Asmaul Husna, kita akan selalu merasa dekat dengan Allah, sehingga membentuk karakter mulia kita menjadi pribadi yang aman, tawakal, kokoh, dan adil gitu ya. Jadi Bapak berharap kalian harus menerapkan perilaku Asmaul Husna yang tadi sudah Bapak bahas ya, supaya membentuk karakter yang mulia, yang aman, yang tawakal, yang kokoh dan adil. Oke. Baik, terima kasih semuanya anak-anakku. Jangan lupa tetap semangat belajarnya ya selama di rumah, dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Semoga kalian semua sehat selalu, berkah, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian harus selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Supaya apa? Supaya nilai-nilai yang Allah ada dalam Asmaul Husna tadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.